Natalia, tunggu bentar ya. Kita masih nunggu Pak Ronald. Hai Pak. Di sini pakai special effect. Selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu, damai sejahtera, bahagia, dan lancar rezekinya. Tuhan berkati senantiasa. Amin. Luar biasa semangatnya Pak Waduh, Ronald. Dari dulu saya kenal ada Pak Ronald tuh semangatnya sama kayak gini. ada Bu Nani, ada Bu Nani, ada siapa nih? Wah, ini kalau ada Bu Nani, saya harus belajar sama Bu Nani ini jadinya. Oke, oke, oke. Jadi gimana, gimana? Oke, Apa kabar, Pak. Bu Feba? Sehat, sehat, puji Tuhan sehat, Pak. Pak Ronald juga sehat kan? Sehat. Sehat itu adalah salah satu bentuk investasi. Investasi. Dan Tujuh. sehat itu sekarang sangat kaya. Yes, betul banget, Pak. Jadi Karena sesuai menurut sama topiknya hari ini ya. Hmm? Steve Jobs, ranjang yang termahal adalah ranjangnya orang yang sakit. Oke. Ya, semoga kita nggak ada yang sakit di sini, gitu ya. Ya, Pak Ronald, thank you so much buat waktunya hari ini. Sebenarnya ini jamnya spesial banget. Kita live buat Pak Ronald jam 8 malam. Semoga teman-teman juga di sini sambil santai bisa menikmati topik hari ini. Sebenarnya topiknya nggak berat sih ya Pak hari ini ya. Topiknya harusnya ringan-ringan aja. cukup ringan, tapi semoga bisa jadi apa ya bahan pertimbangan ke depannya supaya kita jadi lebih baik, terutama dalam hal investasi. Nah, teman-teman nanti Oke, kalau misalkan mau bertanya bisa langsung menulis di komentar atau di bagian pertanyaan. Oke, Pak Ronald saya langsung aja. Mungkin Pak Ronald bisa memperkenalkan diri dulu. Pak Ronald ini profesinya apa, terus berapa lama pengalaman berinvestasi dan seterusnya. Itu Pak. ya. Mungkin sebelum kita lanjut ya Bu Feba, boleh dipin di title-nya supaya teman-teman yang barusan join nanti nggak bingung kita ini ngobrolin apa. Jadi mungkin kita bisa tulis judulnya malam ini apa ya judulnya? Basic investment. Silakan jika ada pertanyaan langsung di komen. Yes. Selamat malam semuanya. Jadi saya Ronald Sitolang, alumni UC juga, alumni S2 UC. EIRUC juga, S2 UC ya. Kalau ditanya kapan saya mulai berinvestasi, sebetulnya kalau ngomong investasi yang paling basic, menabung mungkin dari SD. SD saya udah belajar menabung gitu ya. Tapi kalau ngomong investasi yang lebih sophisticated yaitu saham, saya mulai sejak saya kuliah gitu ya. Tahun sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an itu saya mulai berinvestasi saham. Kebetulan saya sekolahnya di Australia, jadi saya sangat familiar dengan saham-saham Australia ya. Sepulangnya dari Australia di Indonesia beberapa tahun terakhir, saya juga belajar tentang market Indonesia ya. Kenapa? Karena ya kalau Robert Kiyosaki bilang ada kuadran-kuadran, ada apa namanya bekerja, kemudian self-employed, punya bisnis, mungkin berentrepreneur, ya toh. Salah satunya, kemudian yang berikutnya adalah investasi, gitu ya. Investasi itu uh, menarik, gitu ya, menarik karena investasi itu kayak kita itu kalau investasi kita ngomongnya saham itu kita kayak menunggang perusahaan. Menunggang perusahaan kayak gitu ya. Nah, tapi kita mundur lagi ini supaya nggak terlalu jauh dulu ya. Kita ngomong saya nggak tahu karena saya nggak tahu nih teman-teman ini selamat malam semuanya. Saya nggak tahu teman-teman yang di sini ini pemahamannya soal investasi itu sudah seberapa sophisticated gitu ya. Jadi kita mulai dulu yang penting adalah basicnya itu adalah kalau bisa kita hidup itu
jangan berhutang, ya, jangan berhutang. Jadi karena itu yang harus kita singkirkan dulu. Hutang itu, apalagi hutang konsumtif, itu sudah no, gitu ya. Apalagi yang lebih jelek daripada hutang konsumtif adalah hutang untuk bayar hutang. Oke. Ya, jadi galtup, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Itu sudah haram, udah. Saya udah nggak ada prinsip. Kita nggak akan bisa kaya, itu ceritanya bikin kaya orang lain, itu betul ya, kalau gali lubang, tutup lubang ya. Jadi yang pertama, hilangkan hutang ya. Hilangkan hutang ya. Lupa, itu banyak pengusaha kaya itu punya utang, yes, tapi mereka punya leverage, itu hanya digunakan sebagai leverage, itu hanya sebagai daya ungkit. Mungkin sebetulnya walaupun punya utang, utangnya dibayar langsung itu bisa lunas gitu ya. Tapi kenapa kok kita punya utang ya? Nanti kita akan cerita berikutnya bagaimana ya. Tapi yang pertama itu harus hilangkan hutang ya. Kalau sudah bisa hilangkan hutang, berarti kita sudah bisa menabung. Karena sebetulnya kalau kita ngutang itu sebetulnya kita nabung kok. Cuman yang kaya orang lain, bukan diri kita. Karena orang lain kan punya bunga. Contoh, saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling basic ya, itu nyicil motor ya. Nyicil motor itu sebetulnya kita nabung. Kita nabung ditukarin motor baru di depan gitu kan, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ya kita nabung secara rutin, misalnya 500.000 atau 400.000, tergantung motornya motor apa ya toh. 3 tahun atau 2 tahun gitu kan, ya lunas gitu ya. Sebetulnya kalau kita nabung dengan jumlah yang sama, mungkin nggak sampai 2 tahun, 1,5 tahun atau 1 tahun berapa bulan udah dapat motor baru. Pertanyaannya, kita mau sabar nunggu 1 tahun, gitu, dan dapat motor baru yang mungkin lebih terupdate daripada kita dapat motor sekarang. 1 tahun kemudian motor kita udah turun harganya, modelnya juga udah kalah keren, tapi cicilannya belum selesai. Nah, itu kan bedanya di situ ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Ini yang pertama ya. Jadi itu baru kita bisa menyisihkan, bukan menyisakan. Nah, waktu kita sudah bisa menyisihkan itu kita nabung ya. Kita nabung itu salah satu bentuk investasi ya. Kalau kita mundur ya, kita kelas balik ya. Bunga tabungan ya, dari tahun 2006 sampai 2017 on average itu returnnya itu 2,53% dari 2006 sampai 2017. Dari 2006 sampai 2017 bunga tabungan itu 2,53%. Itu salah satu investasi yang paling sederhana. Investasi yang paling sederhana itu tabungan ya. Nah, kalau Ronald, sorry. Kalau secara inflasi ada nggak rata-ratanya, Pak? 2006 sampai 2017. Secara inflasi saya nggak pegang datanya sekarang ya. Tapi sampai 2019 itu turun. Kalau ditarik sampai tahun 2019 bunga tabungan itu cuma 2%. Yang berikutnya adalah deposito. Nah, deposito itu kalau sampai per 2019 mundur dari 2006 terupdate ini source-nya dari BEI, Bursa Efek Indonesia ya, riset yang dilakukan BEI. Jadi bukan kata saya atau perhitungan saya. Ini harus diklarifikasi dulu ya. Nanti wah katanya bapaknya lah gawat gitu ya. Ini dari Bursa Efek Indonesia, mereka melakukan survei secara statistik gitu ya, dari tahun ke tahun, dan Anda bisa cek gitu ya. Nah, tabungan deposito itu 6,4% returnnya ya. Emas, jadi emas itu juga salah satu bentuk investasi, tapi sifatnya itu sebagai cushion, sebagai bantal, ya, sebagai shock absorber. Maksudnya apa? Kalau ada goncangan di ekonomi, uang kita itu nggak terdepresiasi, tapi ya tetap stabil. Contoh konon katanya zaman Nabi itu kambing itu harganya berapa gram emas gitu ya. Sampai sekarang itu kambing itu harganya kurang lebih sama ya. Kita ambil contoh misalnya Mercy tahun 1970-an atau 1980 itu misalnya 3 kilo gitu ya. Tipe mungkin E-class atau E-class lah. Kasarannya seperti itu ya. Kalau saya salah tipenya mohon dikoreksi ya. Tapi hari ini dengan emas yang 3 kilo itu ya kita masih dapat Mercy. Tapi apa jadinya kalau kita pegang uang saja dan kita tabung, nggak kita investasikan ya, mungkin ya cuma dapat bautnya Mercy gitu ya, nggak dapat mobilnya gitu ya, dapat logonya aja udah bagus gitu ya. Nah itu contoh ya. Kemudian berikutnya adalah
berikutnya setelah emas atau ini adalah obligasi negara. Nah, kalau kita punya jiwa kenegarawanan yang besar gitu ya, apa yang nah ini negara lagi susah nih karena ada badai pandemi dan segala macam ya. Semua anggarannya akhirnya tersedot gitu ya, banyak yang harus direalokasikan yang tadinya bukan pos-posnya untuk itu akhirnya ditarik semua untuk ngurusin pandemi. Nah, makanya sekarang hampir setiap hari saya ditelepon sama apa namanya relationship manager itu dijualin apa? Dijualin obligasi. Jadi ada FR, ada Indon, ada whatever lah, banyak sekali macamnya. Itu berarti apa? Kita nabung, itu bukan nabung, sorry, saya koreksi, bahasanya salah, kata-katanya salah. Kita ngutangin negara, kita beli surat utang negara. Ya, itu makanya ada yang namanya SUN itu kalau nggak salah, SUN surat utang negara. Jadi, wah keren banget kan kalau apa namanya kita bisa ngutangin negara gitu ya. Nah, tentu di sana akan ada imbal hasilnya, yaitu berupa kupon ya. Kuponnya berapa persen? Nah, bedanya apa sama deposito? Kalau deposito itu digaransi sampai 2 miliar kalau nggak salah dari betul. Apa namanya? Betul ya? Ya. Betul. Digaransi sampai 2 miliar ya. Yang penting buka depositonya jangan 2,1 gitu ya. Kalau 2,1 atau 2, berapa itu ya kalau ada apa-apa sama banknya ya di luar tanggung jawab pemerintah gitu ya. Nah, selama bunganya juga normal, bukan ada bunga yang melambung tinggi, misalnya bunganya 10%, 15% dan segala macam. Nah, itu tidak termasuk ya di dalam garansi pemerintah, oke? Nah, itu deposito. Nah, bedanya dengan obligasi adalah obligasi ini kan surat utang yang diterbitkan oleh negara, punya jangka waktu ya. Jangka waktu misalnya FR 28 gitu ya. Nah, berarti nanti mature-nya atau jatuh temponya itu tahun 2028. Kembalinya 100% ya. Tapi dari antar sekarang sampai tahun itu kita mendapatkan kupon atau apa namanya bunga imbal hasil yang sudah dijamin oleh pemerintah ya, dijamin oleh pemerintah. Nah, apa yang terjadi antara sekarang dan berikutnya sampai tanggal jatuh tempo itu adalah volatilitas harga obligasi tersebut atau harga bond tersebut. Gitu kira-kira. Nah, yang berikutnya ada lagi saham ya. Saham itu kita bisa beli di pasar modal ya atau di bursa efek ya. Kata Lo Keng Hong ya, harta karun itu jangan cari di dasar lautan. Harta karun itu adanya di pasar saham gitu ya. Ada di pasar modal gitu ya. Dan waktu yang ditunggu-tunggu adalah waktu-waktu kayak begini. Kenapa? Ini diskonnya gila-gilaan. Kalau kita mengamati saham itu ya, sebetulnya, waduh Pak, saham kan mahal Pak. Enggak. Saham aja sekarang ada yang gocapan kok gitu ya. Tapi jangan beli yang gocapan lah. Yang gocapan itu ya, maksudnya yang 50 perak gitu satu lembar gitu ya. Jadi ya itu ya kurang lah ya. Saya nggak banyak soalnya ya. Tapi kita beli saham yang baik. Bagaimana tahu saham yang baik? Adalah saham yang punya fundamental baik, punya kinerja baik. Kan dalam bisnis itu yang pertama harus cengli. Kalau sudah cengli biasanya cuan. Nah, ini cari saham yang cuan gitu ya. Cari perusahaan-perusahaan yang cuan gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang sikut sini sikut sana, bocengli biasanya juga bocuan gitu ya. Nah ini yang kita harus woi sahamku gocap nih, waduh. Wah itu harus semangat nih Pak Teddy. Gimana caranya supaya gocap jadi goban lah? Atau gope dulu lah. Oke ya. Nah jadi bagaimana kita memilih saham itu ya? Yang kalau untuk investor awal ya, kita kan ngomongnya secara general ya. Untuk investor awal bagaimana ya? Harus pilih gitu ya. Kalau kita, waduh, apa sih ini Bapak ini ngomong apa? Saya nggak paham semua. Ini obligasi lah, bagasi lah, apa gitu ya? Bukan ya. Kita bisa nanya ke bank. Itu ada yang namanya reksadana ya. Reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Cuman hati-hati juga ya. Sekarang banyak sekali ya sejak akhir tahun 2019 OJK ya Otoritas Jasa Keuangan itu sedang bersih-bersih ya, sedang bersih-bersih mau rapiin ini. Banyak perusahaan-perusahaan keuangan ya yang kurang
kurang apa ya istilahnya, kurang tertib lah, kurang tertib, kurang memperhatikan syarat dan ketentuan dari pemerintah sehingga mereka melakukan penertiban kayak gitu ya. Nah, jadi carilah di bank-bank yang sudah punya kredibilitas dan sudah punya apa namanya track record yang baik, istilahnya begitu ya, kira-kira begitu. Kira-kira demikian, Bu Febe. Bu Febe ini nyari apa Bu Febe? Bingung saya. Aku nggak nyari Pak, jadi dia. aku sambil nyatet sambil nyari data inflasi. saya jadi lost fokus ini. Ya, aku penasaran. Gimana? Jadi Apa yang mungkin teman-teman mau tanyakan atau apa yang teman-teman mungkin mau butuhkan gitu ya, cek. Oke, Pak. Jadi gini, aku sekalian brief ulang. Jadi intinya Pak Ronald hari ini kita ngomongin tentang basic investment. Jadi apa yang Pak Ronald sampaikan barusan itu sebenarnya adalah tingkatan dari investasi dari yang paling low risk, jadi yang paling rendah risikonya, sampai ke yang risikonya paling tinggi. Tadi ada yang belum disebut Pak Ronald, itu kayaknya falas deh Pak ya. Gini, valuta asing ya. Valuta asing itu sebetulnya kalau menurut saya valuta asing itu menurut saya itu bukan investasi murni ya. Mungkin investasi murni karena gini, kalau investasi itu, kalau saya salah ini tolong dikoreksi juga teman-teman ya. Didiamin aja mendapatkan imbal hasil. Kalau falas itu kan nggak ada imbal hasilnya. Kita hanya akan mendapatkan hasil kalau kita melakukan transaksi jual beli. Gitu ya. Betul. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli ya, di sana akan ada keuntungan, ada potensi keuntungan gitu ya. Atau bisa dijadikan istilahnya cushion tadi kayak emas, kayak macam emas. Kenapa? Contohnya yen. Yen itu bisa kurang lebih sama dengan emas ya. Kenapa? Karena yen itu juga safe haven currency gitu ya. Safe haven currency ya. Kalau kita misalnya kita pegang US dollar ya, kita pegang US dollar itu juga naik terus gitu ya. Itu juga bisa memprotek diri kita dari depresiasi mata uang karena US dollar kan internasional gitu ya. Secara internasional seluruh dunia pegang US dollar kayak begitu. Kira-kira begitu Bu Febe. Yes, oke. Jadi tadi yang paling low risk, jadi yang risikonya paling rendah, paling aman itu adalah menabung. Tapi ingat tadi kata Pak Ronald, tabungan betul. Nah, tapi tadi ingat ya kata Pak Ronald tadi exactly jelas dia bilang tabungan itu rata-rata pendapatan bunganya dari tahun 2006 sampai 2017 itu hanya 2,5%. 2019 ya itu turun ke 2%. Kalau kita mau bandingin sama tingkat inflasi, jadi kalau kita mau ngomong kita lagi invest bagus atau enggak, itu bandingannya sama tingkat inflasi. Jadi kita bayarnya kan tambah lama tambah mahal nih. Nah, padahal yang kita dapat itu hanya 2,5%. Nah, inflasi itu rata-rata, ini aku belum selesai ya tadi karena sambil ngobrol sama Pak Ronald ini sampai 2006 sampai 2011 itu kurang lebih inflasinya udah 5%-an. Ya. Dan di 2006 itu sebenarnya ini 2011 sampai 2017 ding, itu kurang lebih 5%-an. Jadi kebayang ya, naiknya harga-harga 5%, tapi kalian cuma dapat penghasilan 2,5%, itu separuh. Nah, itu tabungan, terus ada deposito agak lebih tinggi sedikit banget gitu, terus ada emas itu buat simpanan yang pokoknya dia lebih aman karena dia juga most likely jarang untuk turun. Terus ada obligasi, itu surat hutang, bisa bermain dengan surat hutangnya pemerintah. Dulu ada ORI segala ya Pak ya, obligasi retail Indonesia. Terus yang berikutnya ada reksadana, lalu ada saham. Nah, kalau untuk saham ini biasanya dapatnya dua macam, dividen sama capital gain. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas lagi sama Pak Ronald. Nah, tapi kalau satu lagi yang falas tadi itu sebenarnya yang paling risikonya paling tinggi untuk beberapa orang itu mungkin tidak termasuk ke investasi yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu kata Pak Ronald ya.
Tapi kalau Hmm. memang ada yang mau dipertimbangkan, carilah falas atau kurs keuangan yang lumayan stabil. Tadi kayak misalkan salah satunya adalah Japanese yen. Hmm. Oke, sip. Terus, oke, tadi ada pertanyaan sih dari Pak Wendra. Ini mumpung aku masih kelihatan pertanyaannya. Wah, topiknya menarik, Pak. Tolong mau tanya, untuk investasi saat ini yang paling aman di tengah ketidakpastian apa? Terus kalau berinvestasi di crowdfunding, menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Jadi dua pertanyaan. Crowdfunding ya. Jadi gini, ini tadi yang Bu Febe jelaskan ya. Kita kembali mundur sedikit ya mengenai preferensi untuk investasi. Jadi kalau saya itu membagi biasanya ngikutin financial institution itu ada yang konservatif, moderat, sama agresif. Oke. Ya. Nah, appetite Konservatif, kita yang moderat, mana? agresif. Jadi appetite kita itu apa namanya? Kita itu orang yang gimana gitu ya? Kalau kita itu orang yang ya wis gak apa-apa lah, sing penting duitnya gak hilang ngono ya toh. Sing penting uangnya itu gak hilang, uangnya itu bertambah pelan tapi pasti the power of compounding ya toh, bunga berbunga itu udah apa namanya? Udah oke gitu ya, walaupun slow bajir karena compounding terus itu ya. Itu mungkin milih investasi yang konservatif. Yang konservatif ya. Berikutnya ada yang moderat. Moderat itu bisa campuran, bisa mulai beli obligasi karena obligasi itu ada volatilitas. Ada volatilitas semakin panjang ya. Semakin panjang tenornya. Jadi misalnya tenornya jatuhnya itu tahun 42 atau tahun berapa? 40 tahun lagi. Itu maka di antara sekarang sampai misalnya tanggal jatuh tempo, itu ada pergerakan harga obligasi tadi. Selain kita mendapatkan kupon. Nah, pergerakan itu bukan berarti cuma naik doang, ya. Kenapa? Kapan obligasi itu akan turun? Kalau ternyata retur dari atau imbal hasil dari pasar saham atau bunga bank itu sedang tinggi, ya. Kalau bunga bank itu tinggi, otomatis obligasi tidak terlalu menarik karena orang harus nunggu lama, ya toh, dengan bunga yang sama dan risiko. Jadi orang akan pindah ke tabungan atau deposito yang ini. Jadi nggak usah beli surat utang negara dan segala macam. Tapi sebaliknya, kalau kondisi tidak menentu, misalnya suku bunga itu menurun-menurun, maka obligasi itu akan menjadi seksi karena banyak orang, wah aku mendingan naruh di obligasi, dapat imbal hasil yang lebih baik, plus ada kemungkinan harga dari obligasi tersebut naik, kayak begitu. Ya itu yang kedua, itu yang. Nah, yang berikutnya yang paling yang agresif gitu ya, yang agresif itu adalah saham tadi ya, saham. Nah, saham itu pun kita bisa bagi-bagi lagi. Saham yang blue chip ya, blue chip. Jadi saham yang memang volumenya itu tinggi ya, dan perusahaannya itu bagus, fundamentalnya bagus ya, itu blue chip gitu ya. Jadi anytime, kemarin ada yang nanya sama saya, lah terus yang saham itu kalau misalnya aku mau jual gitu apa bisa langsung jual? Kalau itu blue chip yang volumenya tinggi, selama bursa efeknya buka, respective country bisa jual. Kecuali di suspend karena kalau di Indonesia ini karena kemarin ada gonjang ganjing gitu kan, daripada hancur lebur gitu kan sahamnya itu disuspend. Jadi tiap turun kalau nggak salah kemarin 7% disuspend gitu ya. Supaya nggak lebih dalam lagi. Maksudnya disuspend itu supaya investor itu mikir dulu gitu loh. Ya tenang. Contohnya ya, saya kasih contoh. Yang paling terakhir itu ya, tahun itu loh, 9/11. World Trade Center bombing ya, itu tahun berapa itu? 2001 atau tahun 2000 berapa itu? 2000 ya. Anyway, 9/11 kalau teman-teman tahu 9/11 ya, itu bursa saham Wall Street ya, bursa saham pusat dunia. Jadi acuan dunia itu maksudnya pasar saham Amerika itu disuspend 4 hari, ditutup. Karena mereka tahu ini kan banyak ketidakpastian ya, banyak ketidakpastian nanti bisa waktu era Great Depression kalau nggak salah lebih lama ya, tapi itu bisa terjadi ya. Kita ngomong saham ya, kalau itu sudah di dalam pasar modal. Maksudnya apa? Itu resiko yang harus kita sadarin gitu ya. Wah, berarti aku nggak bisa jual. Iya, nggak bisa jual kalau pasar modalnya tutup. Kapan bisa jual lagi kalau pasar modalnya buka? Dengan harapan
emosinya investor ini lebih stabil, biasanya di propaganda, di media, wah ini kondisinya udah membaik, anunya sudah membaik, langsung sahamnya mulai bergairah atau misalnya sideways lah kayak begitu ya. Nah, itu yang saham-saham besar ya. Yang lebih beresiko adalah saham-saham yang perusahaan kecil. Paling jelek lah, paling jelek. Misalnya nih ada teman kita buka usaha, ngutangin gua mau nggak modalin gua? Nah, kita kan mikir-mikir, pembukuannya aja nggak jelas gitu kan ya, perusahaannya aja mungkin masih barusan atau bahkan mungkin belum ada perusahaannya, baru mau jalan gitu, percayalah sama aku. Nah itu kan berisiko sekali gitu ya. Jadi yang tadi itu mungkin crowdfunding itu termasuk yang itu gitu ya. Kalau mau fast ya, biasanya ada orang yang nanya, Pak, gimana muterin uang yang cepet banget gitu ya, gimana cara muterin uang yang cepet banget? Muterin uang yang cepet banget, kalau jawaban lucunya tempelin di bank, tempelin di ban mobil atau ban motor, motornya dibawa lari kencang, muternya cepat gitu ya. Atau kalau yang lebih real, bawa ke kasino. Kenapa? Kasino langsung sepersekian detik, sepersekian menit, itu bisa langsung kembalinya 100% atau ruginya 100%. Nah, tinggal kuat-kuatan sama bandarnya aja gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, itu yang very very agresif. Itu yang very very agresif. Dan kalau sudah kayak begitu bukan investasi lagi gitu ya. Nah, makanya kalau kita ngomong investasi, sebetulnya kalau kita ngomong investasi itu kita harus punya strategi jangka panjang. Kita ngomong itu ya misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan segala macam ya. Ini sebentar ya, saya mau tunjukkan perbandingan ini misalnya ya. Oke, sebentar, saya mau tunjukkan. Contoh kalau harga saham yang menarik. Oke, ya ini. Oke, 5 tahun. Oke, nih. Ini bukan promosi, bukan endorse ya. Ini nggak ada hubungannya sama saya ya. Nanti, wah ini endorse gitu ya. Ini pergerakan harga saham ya. Bisa kelihatan nggak ya? Ya lumayan, ya? Tapi tulisannya ya, ini 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. 5 tahun. Ini bukan jauh-jauh banget ya. Sebentar ya. One moment please. Oke, sambil nungguin Pak Ronald. Oke. Nyalain lampunya dulu. Ya. Nah, ini supaya nggak. Ini pergerakan harga saham 5 tahun terakhir. Ya, seru banget kan? Kalau kita lihat di sini harganya itu mungkin cuma 7, nggak ada harganya nih ya. Berapa ini ya? Itu turun ya Pak? Naik. Oh, sorry. Grafnya kebalik. Wah. Okay. Makanya aku bingung. Karena pakai monitor. Sorry. Ya wes, tak kasihin. Anda buka Yahoo Finance. Ya. Anda cari kodenya sendiri ya. Nanti Anda bisa lihat tuh. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kayak gitu, atau year to date atau 1 tahun ya. Anda cari gitu ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Oke. Jadi turun. Jadi tadi harusnya naik. Kalau Zoom bisa. Yeah. Kalau nggak Zoom, kebalik-balik gitu ya. Kalau IG Live nggak bisa ya. Oke. Thanks, Pak. Ya. Jadi tadi sampai mana tadi ya? Maksudnya gini. Oh, saya kasih contoh aja. Gini ya. Kalau kita ngomong sahamnya, ini ya. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu adalah sahamnya Bank BCA ya. 1 Januari 2017 harganya itu 15.500. 15.500 1 Januari 2017. Berarti itu berapa lama yang lalu ya? 2018, 2019, 2020, 3 tahun yang lalu ya. Apa yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 itu harganya, Anda bisa lihat sama-sama, klarifikasi 5 Januari karena tutup ya, mungkin tahun baru, 33.600. Seru banget kan? Dari 15.000 jadi 33.000. Iya. Nah, itu kan berarti 100% lebih returnnya. Jadi kalau kita punya uang
mungkin waktu itu ya berapa ya, 1,5 juta lah ya. Jadi 3 juta dalam waktu 3 tahun. Kalau kita punya uang 15 juta, jadi 30 juta dalam 3 tahun. Kalau kita punya uang 1,5 miliar, jadi 3 miliar dalam waktu 3 tahun. Itu belum termasuk dividennya. Nah, belum termasuk dividennya. Ya, itu baru 3 tahun. Dan ini kalau kita tarik mundur lagi, kalau kita tarik misalnya, itu tadi kita ngomong dari tahun 2017, kalau kita tarik lebih lama lagi ya, contohnya dari tahun 2009, waktu itu habis recover dari bumi gonjang-ganjing juga tahun 2008, ya kan? 1 Januari 2009 itu nilainya waktu Desember 2008 tuh harganya 2.775. Yes. 2.275 ya. 2009 itu 3.500 tanggal 4 Januari. Jadi dalam waktu 11 tahun naik 10 kali lipat. Ya, naik 10 kali lipat. Ya. Nah, itu saham. Jadi itu saham. Itu tentu kita harus cari perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang performanya bagus, yang kira-kira kecil kemungkinannya, kecil. Tentu tetap ada kemungkinan itu, tapi kecil kemungkinannya untuk kolaps. Kasarannya begitu. Kecil sekali, karena kalau itu yang ada filmnya Too Big to Fail. Jadi apapun yang terjadi sama pemerintah pasti di bail out. Kalau enggak, katastrofik dampaknya. Oke, ya, itu bisa dibilang gitu. Saham-saham blue chip lah ya Pak ya. Bisa nggak disamakan dengan? Oh, kalau yang kayak gitu berarti saham-saham blue chip gitu. Kenapa? Oke. Terus kalau saham blue chip ya, itu maksudnya tadi kurang lebih saham blue chip. Ya. Oke. Terus Pak, tadi maksudnya fundamental nih buat teman-teman ini, apakah mereka cukup ngerti nggak? Maksudnya apa fundamentalnya baik? Fundamental baik itu model bisnisnya itu bagaimana? Model bisnisnya ini apakah berkesinambungan? Maksudnya bukan seasonal, ya, bukan maksudnya ada. Nah, contohnya gini, ini. Karena ada pandemi, mendadak saham yang jualan hand sanitizer itu naik. Saham yang jualan masker itu naik. Saham yang mungkin melakukan riset untuk mencari vaksin itu mendadak naik. Nah, ini hati-hati, ya. Karena bisa jadi naik itu karena sesaat ini saja. Karena ini permintaannya banyak dan segala macam. Tapi apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, selama ini ya naik tapi pelan sekali. Terus gara-gara ini ada spike gitu ya, naik gitu ya. Nah, tapi siap-siap spike turun. Nah, isi cepat naik ya cepat, nah gitu ya. Biasanya begitu ya. Kenapa? Karena ya yang terlalu cepat naik itu biasanya kemungkinan juga akan cepat turun. Ya. Karena ya itu tadi kembali ke fundamental ya. Jadi ke fundamental itu satu. Terus kedua, profitabilitas. Gimana profitabilitasnya selama ini? Apakah profitabilitasnya itu stabil, baik perkembangannya baik? Ya itu juga akan melihat itu. Terus harganya berapa? Harga nilai perusahaannya ini berapa? Utangnya banyak atau enggak? Nah, ini penting juga nih dilihatin. Kalau misalnya perusahaannya kelihatannya besar omsetnya, tapi utangnya itu besar banget juga. Ya, gimana gitu kan? Itu kan kalau skala kecilnya kan gampangnya itu kan begini. Kita ngutang banyak, barangnya itu kita jual itu utang-utangin ke semua orang. Wes tamuannya tuh tak jual. Tapi belum dapat bayaran. Jadi kan ya gimana? Itu kan risiko gitu ya. Jadi contohnya seperti itu, kayak begitu. Yes, oke, thank you. Jadi buat Chandra Makmur tadi kalau ada yang nanya saran kalau mau beli saham yang seperti apa, sudah terjawab tadi ya, cari yang fundamentalnya kuat, profitabilitasnya stabil, terus tidak sifatnya seasonal. Dan kalau mau paling gampang browsing aja saham blue chip itu apa aja gitu. Terus tadi ada pertanyaan.
latar belakang manajemennya dan pemiliknya. Track recordnya bagaimana? Ya, itu aja. Oke, silakan Bu Bebo. Ada lagi pertanyaan. Malam Pak, dari Raihanadi. Malam Pak, mau nanya nih, jika Bank Indonesia melakukan QE, bukankah harga emas meningkat ya Pak? Ya, jadi gini. Kan dibilang gini, cash is king. Saat ini tuh kalau punya cash itu good gitu ya. Tapi kalau kita ini kan sedang di dalam masa resesi, ya resesi karena bisnis harus ditutup dan segala macam gitu ya. Apa namanya negara mengeluarkan biaya, gitu. PSBB itu kan pendapatan seret biaya bengkak, gitu ya. Pendapatan seret biayanya bengkak, gitu ya. Ya, nah ini kita ini jadi resesi kan gitu ya. Nah, terus habis gitu kalau nyetak uang, ya kayak Amerika nyetak uang, sampai ada istilah baru untuk Donald Trump, the king of debt, raja utang dunia gitu ya, karena Amerika nyetak uang dan utangnya besar sekali gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Yes. Waktu utang itu uang itu dicetak ya, apa yang terjadi adalah hyperinflation, ya kan? Kayak kalau saya salah tolong dikoreksi, itu di Zimbabwe. Harga sosis itu harganya sampai katanya berapa? 30 juta atau berapa sosis satu itu, dari harga yang berapa ratus ribu jadi 30 juta karena pemerintahnya bilang cetak uang banyak, ya terjadi gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Inflasinya luar biasa ya. Jadi kalau ada usulan mencetak uang kuantitatif easing berapa ratus ini, tapi kalau kita nggak punya cadangan, apa yang terjadi? Ya itu akhirnya uang kita itu jadi nggak ada nilainya. Itu pernah terjadi tahun 98. Ya, saya masih ingat kalau saya itu ya, harga mobil dari 30 jutaan naik jadi 100 juta. Terus bunga itu sempat sampai 70%. Bunga bank itu sempat sampai 70%, ya. Mungkin sudah ada yang pernah ngalami, mungkin ada yang belum lahir di sini ya. Ya, beda-beda gitu ya. Nah, tapi disitulah kita harus waspada gitu ya. Waktu kita punya uang sekarang ini harus ditaruh, diinvestasikan di mana? Ya kayak tadi itu, misalnya emas gitu ya. Emas itu jadi cushion. Jadi waktu kayak tadi, emas ini sekarang sudah naik. Iya, sudah naik, sudah meningkat ya. Tapi investasi emas di Indonesia itu bukan hanya dipengaruhi oleh harga emas saja. Karena harga emasnya itu menggunakan acuan US dollar per troy ounce. Itu dikonversi dengan rate US rupiah kita berapa juga. Gitu ya. Jadi bisa saja emasnya itu turun, tapi karena nilai rupiah kita itu terdepresiasi terhadap US dollar, maka harga emas di Indonesia naik. Contohnya seperti itu. Sebaliknya, waktu harga emas itu naik dan rupiah kita menguat, seolah-olah emasnya itu tetap atau bahkan turun. Kayak gitu. Kira-kira begitu. Ya. Yes, thank you, Pak. Oke, jadi teman-teman tadi rekap sekali lagi. Jadi investasi itu ada tingkatan level risiko. Gitu ya. Nah, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tapi harus dipahami, itu prinsip utama kalau kita belajar keuangan dari dulu, saya itu selalu ingat high risk, high return. Jadi semakin tinggi risikonya, returnnya makin tinggi. Tapi ya itu tadi, risikonya 100% ya siap-siap juga nggak dapat apa-apa 100%. Bahkan sampai minus. Nah, terus kalau misalkan dari semua yang tadi sudah dibahas, itu ada saham, ada Bapak Ronald juga ngomong soal emas, itu sebagai buffer. Jadi sebenarnya kita mau invest di mana sih? Jadi gini, kalau memang uangnya itu cukup, jangan ditaruh di satu keranjang yang sama. Ya, jadi itu adalah prinsip berikutnya. Jadi teman-teman di sini juga harus mempersiapkan yang namanya diversifikasi. Artinya, kita kalau punya uang sejumlah misalkan 100 juta, gitu ya. Sebagian itu untuk yang risikonya rendah atau buffer, let's say bermain di emas. Atau kalau mau di deposito bagian. Jadi ada emas, ada deposito. Terus kalau ada lagi uang yang sisanya tadi bisa dipakai ke saham yang blue chip gitu ya. Atau kalau masih belum berani masuk ke saham, mainlah dulu di obligasi atau reksadana kayak gitu. Jadi
ini penting untuk kita tahu bahwa prinsipnya kalau berinvestasi itu intinya tidak boleh menaruh seluruh uang di satu keranjang atau satu tempat yang sama. Jadi kalau bisa punya beberapa porsi kayak gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini Bu Pak mau tanya nih dari Rahmada Yuda. Kan minyak setelah sempat turun kemarin sudah ada kenaikan sampai 25%. Apa berarti sudah saatnya untuk beli? Beli apa? Beli apa ini? Beli minyak. Iya, Maksudnya beli apa ini? Soalnya habis gini Pertamina kasih diskon nih, ceritanya katanya Pertamina mau kasih diskon. Pertamina ada rumor akan nurunin harga minyak. Karena memang kalau di luar negeri harga minyak itu setiap hari naik turun gitu ya, ngikutin harga minyak. Bahkan karena harga minyak dunia itu turun karena demand-nya nggak ada ya. Harga minyak di Amerika itu tinggal berapa ribu rupiah, 5.000 apa 3.000 rupiah per liter per galon atau apa, lupa saya. Tapi itu sempat menjadi wow, oke, jadi murah gitu ya. Kenapa kok harga minyak itu bisa kayak begini? Karena semuanya di shutdown ya. Yang banyak pakai minyak, misalnya transportasi pesawat ya toh, terus habis gitu mungkin kendaraan kayak gitu ya. Semuanya ini kan di shutdown. Pesawat nggak boleh terbang, ya kan? Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Teddy, owner TX Travel gitu ya. Dia pusing, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bandara aja udah ditutup kok. Dia mau apa lagi? Nggak ada ditanya orang traveling. Nah, otomatis kontrak untuk minyak itu yang tadinya, oh aku booking berapa ribu, berapa ratus barrel, segala macam itu otomatis kan nggak menarik lagi. Siapa yang mau beli minyak? Uang istilahnya nggak butuh gitu loh, nggak butuh minyak gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya ini mau beli apa nih? Mau beli minyak atau mau beli apa kayak begitu? Yang pertama ya, kayak gitu. Mungkin Ramada Yuda boleh menambahkan pertanyaannya karena kita sudah maunya beli apa. Nah, tapi tadi Bu Febe Pak Wendra Hartono, harga minyak bulan lalu minus $35. Yes, Pak, itu bukan harga minyak realnya, tapi future contract-nya. Jadi istilahnya minyak itu ada harga sekarang dan harga kontrak yang di masa depan. Itu yang jatuh itu, yang terpengaruh itu harga future-nya, ya, harga future-nya ya. Kenapa? Itu tadi karena semuanya pada kelebihan, nggak kepake nih. Jatah minyak yang saya mau beli ini pesawatnya nggak terbang semua, nggak perlu minyak gitu ya. Akhirnya semuanya pada mau buang ini kontraknya ini kita nggak tahu nih sampai kapan pesawat bisa terbang dan sampai kapan kita butuh minyak lagi. Meskipun bisa terbang kan mungkin nggak terbang semua, barusan terbang sedikit-sedikit. Nah ini kan jadi daripada nanti tetap harus beli, harus bayar. Nah ini ditawar-tawarin. Nah karena nggak ada demand, supply-nya tetap banyak antara Soviet sama Arab itu, mereka nggak mau menutup keran untuk suplainya gitu ya, malah mereka diskon banting harga ya. Itulah itu kalau di workshop negotiation games contohnya main oil game itu, nah itu gitu ya. Nah oke. Kalau investasi di silver bagaimana? Boleh, bagus. Pak Tung salah satu inspirator dan guru saya juga koleksi silver ya. Beli di mana? Wah, itu saya nggak tahu itu. Kalau spot silver di mana gitu ya. Oke. Sahamnya Pak Bu, maaf kurang jelas. Oke. Saham. Di saham itu gini. Langsung ke technical ya. Langsung ke technical. Ya, maksudnya gini. Kalau investasi di saham, yang pertama tipsnya jangan pakai uang bisnis. Tips yang kedua, jangan pakai uang dapur. Maksudnya apa? Gajinya 10 juta, karena baru beli saham kelihatannya untung, gaji bulan itu semuanya dicemplungin di saham. Nah, ini bahaya ya. Jangan ya. Karena di sini kita belajar alokasi pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan kita itu 100%, itu harus ada alokasinya ya. Misalnya 10% untuk jaminan hari tua. Jadi apapun yang terjadi sampai kita tua atau masa pensiun, kita nggak boleh otak-atik ini yang 10% ya. Misalnya 20% ini untuk investasi. Ya, investasi ini bisa macam-macam. Bisa ikut seminar, itu investasi leher ke atas, ini investasi otak gitu ya. Investasi di properti itu juga bisa, investasi di emas itu bisa, investasi di tabungan,
deposito, reksadana, dan saham. Itu contohnya begitu ya. Itu yang 20%. Jadi kalau tadi misalnya kita punya 10 juta, ya tiap bulan 2 juta disisihkan, bukan disisakan, disisihkan untuk istilahnya orang-orang sekarang itu nabung saham. Ya, nabung saham, jadi dibeliin saham, dibeliin saham, dibeliin saham. Kalau orang zaman dulu dibeliin emas, dibeliin emas, dibeliin emas, dan segala macam, sampai emasnya itu banyak berkilo-kilo gitu ya. Nah, baru kan sisa 70. Nah, 70% ini, 20% ini misalnya untuk entertainment, ya, untuk entertainment atau untuk sodako, untuk apa terserah gitu ya. Yang 50% ini barusan untuk biaya hidup kita. Nah, ini yang berat. Ini yang berat, karena berarti kita harus hidup 50% gaya hidupnya daripada penghasilan kita. Kasarannya, kalau kita bisa naik Avanza, ya, kita diskon 50%, kita naik Agya bekas pula. Gitu kan ceritanya. Nah, atau bahkan mungkin kita naik motor. Nah, kemana sisanya? Ya untuk ditabung. Supaya kenapa? Satu hari nanti bisa beli Avanza tunai. Atau syukur-syukur beli Innova tunai. Yang lebih seru lagi adalah kalau beli sesuatu yang konsumtif, itu adalah imbal hasil dari investasi. Jadi kita itu nggak makan pokoknya. Nggak makan pokoknya. Tapi kita dapat imbal hasil dari investasi itu. Ya, jadi contoh imbal hasil dari investasi itu kan dividen. Kalau di US itu dicari. Nanti saya juga mau cari untuk Indonesia ya. Jadi gini, setiap bulan tuh kalau bisa terima dividen. Jadi kalau tahu perusahaan A ini baginya di Januari, perusahaan B ini baginya di Februari, perusahaan C ini baginya di Maret. Jadi tiap bulan ini dapat dividen. Enak tenan katanya gitu ya. Jadi setiap kali kita gajian masukin giliran ini. Jadi tambah lama tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dividennya tambah banyak, tambah banyak. Itu yang namanya generating passive income dari saham. Generating passive income dari saham. Plus, masih ada plusnya. Nilai sahamnya kemungkinan kalau perusahaannya yang kita pilih itu bagus, naik terus. Kayak tadi saya kasih contoh ya. Dari berapa naik berapa. Nah, sekarang saya kasih bocoran. Yang tadi saya tunjukkan itu, per 24 Maret kemarin, jatuh harganya. Dari 33.000 paling rendah jadi 22.000. Itu kan diskonnya luar biasa. Diskonnya 30%. Hari ini sudah 26.000 lebih. Hari ini 26.000 lebih. Tadi saya belum lihat closingnya berapa ya. Tapi sekitar 26.000. Itu juga masih murah gitu ya. Dan ingat, jangan lihat hari ini. Karena kalau kita mundur ke tahun 2009, itu harganya 3.500 perak. Hari ini jadi berapa? Kita harus lihat jangkanya panjang ke depan. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Kira-kira yang 26.000 ini nanti jadi berapa? Oke? Nah, jadi tadi jangan pakai uang bisnis, jangan pakai uang dapur, apalagi uang utang. Apalagi sok jagoan. Teman-teman, sini. Kumpulin duitnya di saya, tak kelolanya. Waduh, kecuali kita punya izin manajer investasi ya. Jangan invest atau jangan melakukan itu. Menurut saya itu sangat risiko, berbahaya sekali ya. Karena orang bisa kilaf dan salah perhitungan. Nah, ini kan gawat kan. Kalau udah kayak gitu kan nggak enak gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi. Jadi gimana Pak caranya? Buka RDN, rekening dana nasabah. Itu ada di bank-bank yang besar-besar itu ada semua ya. Join ke perusahaan sekuritas. Saya saranin juga perusahaan sekuritasnya yang kredibel, yang punya nama yang besar, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah mungkin waktunya lama. Dia itu sama, cari sekuritas yang bona fide lah. Jangan cari yang penting murah, yang penting ongkos apa itu namanya fee tradingnya murah. Hati-hati ya. Cari yang kredibel ya. Kalau mau berkualitas jangan cari murah. Nah, kalau murah jangan minta kualitas. Itu semua ada trade off-nya. Oke, semuanya ada risikonya ya. Nah, setelah itu Anda bisa langsung trading. Gimana cara tradingnya? Nanti Anda kalau beli di online biasanya dari handphone aja sekarang itu sudah bisa ya. Makanya sering sekali di Instagram bilang use your smartphone wisely untuk mencari uang, bukan untuk menghabiskan uang buat shopping. Tapi shopping daripada shopping yang ini mendingan shopping saham. Teman-teman, nah ini shopping saham, ini eranya shopping saham. Kira-kira gitu Bu Beba. Silakan. Oke.
Kalau boleh dapat tips atau saran dari Bapak nih, perusahaan sekuritas yang oke di Indonesia kira-kira apa aja? Waduh, saya mendingan gini, perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Dah, gitu Oke, aja. Saya nggak mau sebut nama, itu nanti keywordnya. disangkanya saya endorse gitu ya. Terus kalau cuma Silakan endorse doang, Anda apa ntar dukung. satu hari ada masalah sama sekuritasnya, datang balik ke saya, Pak, katanya Bapak waktu itu sudah buka di sekuritas itu. Ya, jangan ya. Jadi jadi mestinya kalau sudah punya izin lengkap di OJK, ya, itu harusnya oke, harusnya oke. Ditambah lagi dengan kita lihat background perusahaannya ini siapa, kayak begitu ya. Ya, Oke, sip Pak, thank you. Jadi kalau kalian mau browsing di Google itu banyak banget kok. Tadi saya juga sempat lihat di yuknabungsaham.idx.co.id itu dia punya banyak banget beberapa perusahaan sekuritas yang cukup besar-besar ada di sini. Terus, oke, next. Pak, punya ini nggak apa tools-tools untuk saham? Apa bukan saham sih? Untuk melakukan investasi, misalkan kayak aplikasi apa atau sorry, apa? putus-putus Bu. Tools untuk apa? Halo, tools untuk Ya, investasi. maksudnya Ya, tools untuk investasi itu jadi bagaimana jadinya? misalkan kayak aplikasi apa atau ada saran ke apa gitu. Maksudnya caranya untuk kita mudah untuk melakukan investasi tapi nggak harus lewat yang apa ya, yang sulit, maksudnya yang gampang lah. Kayak misalkan untuk pemula gitu, untuk seperti apa? Sebetulnya begini ya, waktu kita zaman sekarang itu sudah jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Kenapa kok jauh lebih mudah? Karena semuanya online dan perusahaan-perusahaan sekuritas itu juga berlomba-lomba memodernisasi sistemnya. Jadi semuanya itu untuk mempermudah investor. Kalau kita ngomong saham ya, kalau zaman dulu kan masih lewat orang, jadi harus telepon brokernya, brokernya melakukan apa, bisa salah gitu kan, bisa salah beli, bisa salah kurang nol, itu masih bisa terjadi loh. Hari-hari ini kalau lewat broker konvensional gitu ya, itu bisa salah, bisa salah. Jadi manusia kan nggak luput dari kesalahan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dengan online, ada di gadget, itu semua tracknya ada di sana semua. Jadi itu bisa lihat profit and loss kita, maksudnya kita beli di harga berapa, jual di harga berapa, belinya kapan, jualnya kapan, jumlahnya berapa, dan segala macam. Kalau mungkin itu tools ya. Tools yang mungkin kita punyai adalah diri kita itu harus disiplin ya. Kan selalu waktu berinvestasi itu ada greed and fear ya. Kita waktunya turun ya toh takut, waktunya naik nggak berani jual karena greedy, karena serakah gitu ya. Takut dan serakah inilah yang harus kita konsisten. Toolsnya itu maksudnya apa? Jadi kalau kita punya target, contoh kalau kita trading, nah ini harus ada dua strategi, investasi sama trading. Ini beda ya. Kalau investasi buy now, buy later, hold, tahan terus. Apapun kondisinya tahan, ya. Apapun kondisinya. Saya kasih contoh ya. Sahamnya Commonwealth Bank of Australia, saya masih ingat, $8 jadi 40 dolar. Ya, terus naik terus sampai terakhir itu $90. Itu waktunya kurang lebih sekitar 20 tahunan ya. Terus turun hari-hari ini tinggal $60, dari 90 tinggal 60. Sama kayak BBCA tadi ya, dari 33 jadi 26. Nah, kita berani nahan nggak gitu kan? Atau kita sakit perut terus muntah gitu ya, terus langsung kita jual gitu ya. Nah, ini kan salah satu kontrol diri. Bagaimana kita menguasai emosi kita dan bagaimana kita menguasai ya itu tadi, jangan sampai itu tools ya, maksudnya katanya Warren Buffett, engkongnya investasi dunia itu kan bilangnya, kalau kita nggak bisa menguasai investasi kita, menguasai emosi kita nggak bisa menguasai uang kita. Jadi istilahnya kalau mau jadi investor yang kawakan itu harus sabar. Sabar, SABAR. Kuncinya. Jangan minta invest sekarang, besok kaya. Nggak ada itu ya, nggak ada. Dukun pun nggak sanggup kayaknya. Oke, Ya, gitu ada lah, pertanyaan Pak dari Abidin 5707. Kalau investasi properti apa yang bisa menguntungkan di kondisi saat ini?
properti apa yang bisa menguntungkan di kondisi saat ini? Ya, kalau properti mungkin ngincer dulu, ya. Properti yang menguntungkan, properti yang dijual di bawah harga pasar. Bagaimana dia bisa dijual harga pasar kalau orangnya betul-betul BU? Ya, jadi gimana? Ini lagi banyak orang BU nih, ya, banyak ini orang BU ya. Kenapa? Di PHK, nggak bisa bayar cicilan, daripada disita atau dilelang sama bank, cepat-cepat dijual. Ya kan? Cuman nggak sekarang. Nanti beberapa bulan lagi nih, kita lihat kondisinya, gitu ya. Nah, cuman untuk dapat properti yang macam begitu, itu kita nggak bisa lihat satu properti rumah dijual, langsung kita telepon, waduh ini kelihatannya murah, terus langsung dibeli. Nggak bisa. Kita harus cari minimal, kalau kita mau beli satu, rule of thumb-nya ya, 100 properti yang lagi dijual, mungkin ada 3, 4, 5 yang sangat seksi. Yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, lokasinya strategis, nggak banjir, nggak ada hantunya, dan lain-lain. Tapi sesimpel orangnya butuh uang banget, dan dengan kita membeli, berarti kita memberi solusi buat dia, berarti kita nolongin dia. Wis, gampangnya begitu. Ya, syukur-syukur kalau itu rumah kos. Jadi langsung sudah ada income-nya. Wis, itu enak banget gitu ya. Udah, cuman ya nggak bisa satu langsung ketemu gitu ya. Kemarin saya lewat jalan gitu kan, saya suka lirik-lirik gitu ya. Oh, dijual cepat gitu ya. Tak telepon. Wah, saya pikir ini dijual cepat. Kemarin nggak ada, ini hari dijual cepat. Wah, ini kira-kira mungkin butuh uang. Tak tanyain berapa harganya. Saya sampai kaget. Ini mah nggak butuh uang, ini dijual cepat. Ini cuma obal-abal, mintanya tinggi banget gitu kan. Ya, kayak gitu lah kira-kira. Ya, jadi kalau kita mau invest di properti, cari prospeknya yang banyak. Cari prospeknya yang banyak. Jadi jangan cari cuma 2, 3, 4. Cari 100. Dan cari tahu apa yang kita butuhkan. Contohnya gini, misalnya nih, kita mau beli properti untuk buka waralaba. Ya. Pastikan syarat dan ketentuan waralaba tersebut. Karena kalau buka toko waralaba, ya, yang biru-biru, yang merah-merah itu ya, frontnya ya, itu harus minimal 12 meter. Jadi kalau kita beli 7 meter, 8 meter, ya nggak laku. Maksudnya nggak laku apa? Kita mau buka waralaba, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak seksi, nggak menarik, nggak sesuai dengan ketentuannya mereka. Jadi cari yang lebar, cetek, nggak apa-apa. Nah, itu contoh. Jadi kita kebutuhannya buat apa? Buat rumah kos. Pastikan di daerah situ boleh buat kos-kosan. Kalau ternyata nanti izinnya nggak keluar, gitu ya, toh mau bangun 2 lantai aja digusur, ya, malah repot kan ceritanya. Gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Mantap, Pak, sarannya. Oke. Nah, ini waktu kita sebenarnya cuma tinggal 2 menit. Sebenarnya seru banget. Nanti kayaknya kita akan janjian ngobrol lagi ya, Pak, hari lain, supaya kita punya pembicaraan yang investasi ini kan masih basic nih. Nanti yang mulai agak lebih middle up gitu ya, yang lebih advance. Oke, tapi secara overall tadi yang menarik dari Pak Ronald dari pembicaraan hari ini, tadi juga ada yang bertanya lagi, jadi kita sebaiknya investasi di mana? Kembali lagi, berapa uang yang kita miliki? Satu. Yang kedua, coba dicek ke diri kita sendiri. Kita ini lebih ke risk taker atau yang lebih konservatif. Jadi ada tiga macam profil, ada yang konservatif, moderate, sama agresif. Nah, kita masuk yang mana ya? Jadi kita punya apa, kita sendiri profilnya seperti apa. Yang kemudian yang ketiga, itu tadi, jangan taruh uang investasi Anda. Jadi ketika Anda sudah menyisihkan uang investasi Anda dari gaji Anda, itu kan jangan sampai ditaruh di satu tempat yang sama. Kalau bisa punya diversifikasi. Jadi ada yang di saham, ada yang di emas, ada yang di deposito. Jadi kalau ada apa-apa, kalian tuh bisa punya buffer atau minimal pegangan, sesuatu yang liquid cepat bisa dicairkan, itu ada tetap. Jadi nggak semuanya murni di investasi yang agak sulit untuk dicairkan. Terus, oke. Tadi yang paling menarik lagi dari Pak Ronald adalah tipsnya sebenarnya kalau kita mau Bu Febe, punya... Bu Febe, saya potong. Kalau putus, langsung live lagi aja, nggak apa-apa. Kalau Bu Febe masih ada waktu.